ya resultan gaya listrik berdasarkan sudutnya. Ada yang berpelurus, ada yang saling tegak lurus, ada pula yang membentuk sudut lancip ataupun tumpul. Nah, sekarang kita masuk ke yang resultan yang sudutnya berpelurus. Salah satu contoh permasalahannya adalah ada 3 buah muatan listrik, ada A, B, C. Ini nanti muatannya bisa beda-beda ya. Ada yang positif semua, negatif semua, atau kombinasi antara positif dan negatif. Nah, ada 3 buah muatan listrik, A positif, B positif, C negatif jenis muatannya. Dan pertanyaannya adalah tentukan besar, tentukan besar resultan gaya listrik yang dialami oleh muatan B. Ini pertanyaannya juga nanti akan banyak. Ada yang ditanya besar resultan gaya listrik di muatan A juga bisa, di B juga bisa, di C juga bisa. Jadi ini konsep dasarnya. Yang pertama adalah kalau misalnya yang ditanya adalah resultan gaya listrik di muatan B, maka step yang pertama harus dilakukan adalah kalian identifikasi jarak muatan B terhadap muatan yang lainnya. Jarak muatan B terhadap muatan lainnya. Jarak muatan B terhadap A kita sebut dengan RBA. Jarak muatan B terhadap C itu adalah RBC, ya, itu identifikasi pertama. Kalau misalnya di muatan A berarti jarak A terhadap B, jarak A terhadap C, begitu ya. Kalau misalnya resultan gaya listrik di C berarti muatan C jaraknya berapa terhadap A, muatan C jaraknya berapa terhadap B gitu ya. Nah, itu identifikasi mengenai jarak. Sudah. Sekarang step selanjutnya adalah mengidentifikasi arah dari gaya listrik. Gaya listrik itu sebenarnya terjadi kan minimal 2 ya, sedangkan sini ada 3 muatan. Tapi kita identifikasinya 2-2 dulu gitu ya. Jadi fokusnya kita di B, nanti bikin gambar panahnya, gambar arah tertolak atau tertariknya itu di muatan B. Berarti hubungan B antara A, gayanya, nanti yang terjadi pada muatan B itu akan kemana? Kemudian antara muatan B dengan C, nanti B-nya itu akan kemana? Apakah tarik-menarik atau tolak-menolak? Oke. Sekarang abaikan C. Kita lihat hubungan muatan A dengan B. Akan kemanakah gerak muatan B kalau didekati A? Sedangkan jenis muatannya sama, otomatis akan tolak-menolak. Maka B akan bergerak kemana? Maka B akan bergerak ke kanan. Oke, ke kanan, maka kita sebut sebagai FBA. Sekarang, bagaimanakah hubungan antara muatan B dengan C? Kita abaikan muatan A. Sekarang kita lihat muatan B dengan C. Akan kemanakah perginya muatan B apabila didekati C? Melihat jenisnya B positif, C negatif. Berarti B-nya akan tertarik ke C. Maka dia akan pergi ke kanan juga. Ini kita sebut sebagai FBC karena ini hubungan antara muatan B dengan muatan C. Dua-duanya ke kanan. Makanya persamaan resultannya karena ke kanan sudutnya berapa sih? Ini sudutnya berhimpit 0 gitu ya. 0 maka kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif ya. Dua-duanya ke kanan makanya positif. Berarti FBA ditambah FBC. Kalau sudah ketemu rumus umumnya seperti ini, tinggal kita jabarkan menjadi rumus dasar yang tadi, yang cuma 2 tadi. FBA adalah gaya akibat muatan B ketemu A. FBC itu adalah gaya yang terjadi akibat muatan B ketemu dengan C. Ini FBA tadi B ketemu A ya. Oke, kayak mana? Berarti resultan gaya di muatan B itu sama dengan K QBQA per RBA kuadrat ditambah K QBQC dibagi RBC kuadrat. Ini kalau resultan gaya di muatan B. Rumus ini akan berbeda manakala resultannya yang ditanya di muatan A dan di muatan C. Ini bisa operasi hitungnya dikurangi salah satunya atau dua-duanya nilainya negatif bergantung pada nilai dari arah dari F itu sendiri, itu yang berpelurus. Nah, sekarang bagaimana yang tegak lurus? Ada 3 buah muatan lagi, ini biasanya muatannya 3 ya, jarang-jarang 4. Ada 4, tetapi jarang. Yang sering 3. Ada 3 buah muatan, muatan A positif, B positif, C juga
Oh no, C negatif. Yang ditanya apa? Tentukan besar resultan gaya listrik di muatan B sama ya. Di muatan B. Kita identifikasi lagi jaraknya ya. Jarak B terhadap A, jarak B terhadap C. Ini tolak ukurnya dari B ya, karena yang ditanya adalah muatan B. Berarti BA sebagai RBA, kemudian BC sebagai RBC. Kalau sudah identifikasi jaraknya, kita identifikasi apa lagi? Arah gayanya. Arah gaya B dengan A. Kemanakah muatan B akan bergerak ketika didekati A? Karena muatannya sama jenisnya, maka B akan bergerak, akan tertolak ya. Maka dia akan bergerak ke bawah. Oke, ini bawah, ini hubungan antara B dengan A, makanya dia F-nya namanya FBA. Sekarang hubungan antara muatan B dengan C. Kemana perginya muatan B ketika didekati C atau ketika berinteraksi dengan C? B positif, C negatif, makanya akan tarik-menarik. Makanya si B akan bergerak ke ya, ke kanan. Makanya ini namanya F karena B ketemu C, makanya FBC. Kemanakah resultannya? Kalau ini FBA ke bawah, FBC ke kanan, maka resultannya akan menuju ke arah tenggara resultannya ya, resultan. Atau maksudnya apa sih? Oh, berarti kalau misalnya muatan B ini di sini, kemudian di sini ada muatan A, di sini ada muatan C, sini positif negatif, maka muatan B ini kalau didekati muatan A dan C, dia akan pergi, akan bergerak ke arah tenggara. Karena kalau sama A dia didorongnya ke bawah, sama C dia didorongnya ke kanan. Karena dia didorong dengan dua arah yang berbeda, artinya dia perginya ke tenggara. Begitu. Besarnya berapa? Tegak lurus ya. Ini sudutnya, sudut antara FBC dengan FBA ini 90 derajat. Makanya kita pakai persamaan sigma FB sama dengan akar dari FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat. Nah, tinggal kita jabarkan lagi FBA menjadi kaki BQA per RBA kuadrat. FBC menjadi kaki BQC per RBC kuadrat. Itu yang tegak lurus. Nah, sekarang yang lancip ataupun tumpul. Soalnya masih tentukan besar resultan gaya listrik di muatan B. Gambarnya kayak mana sih? Ada 3 muatan lagi? Iya, ada 3 muatan lagi. Ada muatan A, B, dan C membentuk segitiga. Muatan B di sini, maka kita fokusnya di muatan B. Kita lihat nih. R-nya yang mana sih? Berarti hubungan antara B dengan A, B dengan C. Yang AC nggak usah dipikirin, abaikan aja. R-nya berarti yang kita pakai adalah RBA dan RBC lagi. Ya, karena di muatan B, RBA, RBC. Sudah ketemu R-nya, sekarang kita tinggal lihat arah gayanya. Kemanakah arah B, arah gerak B kalau berinteraksi dengan muatan A saling positif, maka dia perginya tertolak ke sana. Oke, ini sebagai F, B, A. Kalau B dengan C, karena muatannya beda jenis, maka B-nya akan bergerak menuju muatan C, betul ya. Ini namanya F, B, C. Sudah. Sudutnya perhatikan. Sudutnya kenapa disebut lancip ataupun tumpul ini? Perhatikan sudut itu dibentuk antara F ya, FBA dan FBC. Sudut abitnya itu namanya theta. Ya. Besarnya kalau ini besarnya lebih dari 90. Lebih dari 90 kan sudutnya tumpul ya. Nah, kemanakah arah resultannya? Kalau kita pakai metode jajar genjang, arahnya ke sana ya, nggak tepat-tepat ke sana, nggak tepat-tepat ke timur ya. Ke timur ada serong ke bawah dikit ya. Ini adalah sigma FB-nya atau resultan gaya listrik di muatan B. Berapakah besarnya? Kalau seperti ini rumusnya menjadi sigma F di B itu sama dengan akar dari FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2FB 2FBA, FBC cos theta.
data. Nanti tinggal dijabar-jabarkan atau cari satu-satu FBA-nya dulu, cari FBC-nya dulu, cari baru masukkan, boleh juga ya. Sudah materi tentang resultan gaya listrik, tentang gaya listrik ya. Silahkan dipahami kembali. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan bersama ya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.